Baik, selanjutnya adalah transaksi F. Oke, perhatikan sekali lagi baik-baik. Jangan lupa sebelum kita melanjutkan bagaimana pengaruh transaksi F pada persamaan akuntansi kita, seperti biasa, kalian harus mencantumkan terlebih dahulu saldo dari transaksi yang kita peroleh di transaksi E sebelumnya ya. Jadi tulis lagi oleh kalian. Ini adalah saldo terakhir kita di transaksi E sebelumnya ya. Kita punya kas sebesar 88.500 ya. Jadi kemudian punya perlengkapan 13.500, ada tanah 200.000, ada utang usaha 13.500, ada modal Kristinanya 250.000, ada pendapatannya 75.000 dan ada beban-beban ya dengan tanda negatif 21.250 untuk beban gaji, kemudian beban sewanya 8.000, beban utilitasnya 4.500, beban rupa-rupanya 2.750. Sekali lagi, ini adalah saldo yang kita peroleh dari periode sebelumnya, yaitu dari transaksi di E sebelumnya. Yang ini ya, kalian pindahkan saldo yang ini, yang di E, ke saldo awal di transaksi F. Oke, nah transaksi F, apa yang terjadi di transaksi F? Yaitu transaksi F, solusi membayar utang usahanya dengan menggunakan uang kas sebesar 9.500. Baik, nah transaksi ini sudah jelas kalau perusahaan membayar itu pasti akan berakibat pada pengurangan aset kita dalam bentuk kas. Apalagi kita membayarnya menggunakan uang kas ya. Jadi sudah jelas transaksi ini menyebabkan aset kita berkurang dengan nama kas ya. Oke, nah kas kita berkurang sebesar 9.500. Nah pengurangan kas ini juga akan diikuti oleh pengurangan kewajiban kita. Nah, yaitu pengurangan utang usaha kita. Mengapa utang usahanya berkurang, Bu? Karena dibayar, ya. Jadi utang usahanya berkurang karena kita membayar utang usaha tersebut. Nah, transaksi F sudah jelas akan berakibat kepada perubahan di dalam saldo kas kita, ya. Sehingga kalian tulis di bawah saldo yaitu transaksi F dengan nilai berkurang 9.500 untuk kas kita ya. Kas kitanya berkurang 9.500, tidak ada transaksi di perlengkapan, juga tidak ada pengaruh terhadap tanah. Nah, yang berpengaruh adalah di kewajiban kita, di utang usaha kita, yaitu berkurang sebesar 9.500. Tidak berkurang di modal, juga tidak ada transaksi yang berpengaruh terhadap modal, tidak berpengaruh terhadap pendapatan, tidak berpengaruh terhadap beban-beban yang lainnya. Ya, jadi transaksi F adalah transaksi yang menyebabkan perubahan hanya di aset dengan nama kas dan di kewajiban dengan nama utang usaha. Oke, nah transaksi F ini silakan selanjutnya seperti biasa dibuat saldo terakhirnya ya. Sehingga sekarang kas kitanya berkurang, yang tadinya 88.500 sekarang tersisa 79.000. Kemudian perlengkapannya tidak terpengaruh dengan saldo yang tetap 13.500. Kemudian tanahnya juga tidak terpengaruh, saldonya tetap 200.000. Kemudian utang usahanya, nah ini yang terpengaruh utang usahanya, yang asalnya kita punya utang usaha 13.500, sekarang utang usaha kita sudah berkurang, ya, sebesar 9.500 berkurang sisa 4.000. Kemudian modal Kristinanya tetap 250.000, pendapatannya juga tetap 75.000, beban gajinya tetap 21.250, beban sewa tetap 8.000, beban utilitasnya tetap 4.500 dan beban rupa-rupanya juga tetap 2.750. Oke ya. Jadi sekarang ternyata sudah ada perubahan nih, yaitu perubahan di kas dan perubahan di hutang usaha. Oke. Nah, saldo terakhir di poin F ini jangan lupa
akan menjadi saldo awal kita yang akan kita bawa sekali lagi di saldo awal di periode atau di pencatatan transaksi selanjutnya. Jadi jangan lupa ini selalu dibawa di saldo terakhirnya ya. Oke. Nah, bagaimana gambaran untuk transaksi selanjutnya? Kita lihat bersama-sama ya. Bagaimana gambaran transaksi selanjutnya? Oke, sekali lagi ini jangan lupa saldo terakhir sesudah transaksi sebelumnya akan kita bawa sebagai saldo awal di transaksi berikutnya ya. Oke, ya, transaksi yang mana? Yaitu transaksi yang yang G, mohon maaf, transaksi yang G ya. Nah, transaksi G ini diawali dulu seperti biasa, saldonya ditulis ulang kembali ya dengan namanya yang tadi ditulis lagi. Tadi kan kita ada kas, ada perlengkapan, ada tanah, ada utang usaha, ada modal Kristina, ada pendapatan, ada beban gaji, ada beban sewa, ada beban perlengkapan, ada beban utilitas, ada beban rupa-rupa. Nah, ini ditulis kembali ya dengan berikut saldonya. Ditulis kembali ya nanti. Nah, ini yang maaf. Nah, ini kemudian di transaksi G ternyata ya transaksi G Solusionet melakukan perhitungan terhadap perlengkapan yang ada. Nah, jadi ceritanya di akhir bulan itu Solusionet menghitung kembali, dihitung lagi perlengkapan yang dia miliki. Jadi perlengkapan-perlengkapan yang kita sudah beli sebelumnya selama 1 bulan itu akan akan dihitung kembali oleh Solusionet ya. Nah, untuk apa? Si perlengkapan tadi perlu dihitung kembali untuk melihat kalau kemarin kita beli 6, di lemari kita ada 6, misalnya di lemari kita ada 6 kertas HVS 6 rim, misalnya gitu ya, waktu kita beli kemarin, ternyata sekarang di akhir periode, apakah masih ada 6-6-nya atau bertambah atau berkurang gitu maksudnya ya. Nah, pada saat dihitung ulang, biasanya perlengkapan itu berkurang karena terpakai ya. Perlengkapan itu dipakai dan biasanya akan habis di akhir periode akuntansi kita. Nah, dihitung ternyata dari 6 rim tadi, setelah dihitung ternyata tersisa 2 rim. Nah, kemana nih yang 4 rimnya? Ternyata yang 4 rimnya kan berarti dipakai ya. Nah, sehingga waktu akuntansi melakukan perhitungan perlengkapan itu untuk melihat sebetulnya berapa perlengkapan yang terpakai atau berapa perlengkapan yang sudah digunakan oleh perusahaan. Oke. Nah, ilustrasi tadi digambarkan di transaksi G. Jadi, Solusionet melakukan perhitungan terhadap perlengkapan yang ada dan diketahui bahwa pada akhir bulan ternyata perlengkapan yang ada itu tersisa 5.500. Nah, jadi di akhir periode ternyata kita menghitung perlengkapan kita itu sisa 5.500. Padahal di awal kita sudah punya saldonya. Perlengkapan itu 13.500. Ya, asalnya kita punya di awal perlengkapan itu 13.500 gitu ya. Nah, ternyata setelah dihitung sisa 5.500. Nah, kemana ya 8.000-nya? Nah, 8.000-nya itu terpakai. 8.000-nya tidak ada karena terpakai, maksudnya begitu. Nah, yang terpakai inilah, yang 8.000 inilah, kalau ada perlengkapan terpakai, ada aset terpakai, berarti itu menjadi beban bagi perusahaan. Nah, sehingga perlengkapan yang sudah kita gunakan dengan nilai 8.000 ini adalah perlengkapan yang terpakai yang kita masukkan ke dalam beban perlengkapan. Nah, sehingga transaksi G kita bisa melihat ternyata di transaksi G yang berubah adalah perlengkapan. Yang tadinya perlengkapan kita 13.500, sekarang harus dikurangi oleh kita 8.000. Mengapa? Karena kan sisanya 5.500 ya, sisanya 5.500. Nah, yang terpakai ini, perlengkapan yang 8.000 ini, yang berkurang ini, bukan hilang, tapi dipakai. Nah, kalau perlengkapan ini dipakai, kalau perlengkapan ini terpakai, berarti akan menimbulkan beban. Nah, beban apa namanya? Yaitu beban perlengkapan. Sehingga di sini di ekuitas pemilik, beban kita nambah lagi.
Yang tadinya hanya ada beban gaji, hanya ada beban sewa, sekarang muncul tambahan beban lainnya yang kita sebut dengan beban perlengkapan. Oke, sekali lagi, beban perlengkapan muncul karena kita harus atau kita telah menggunakan perlengkapan kita, ya. Kita telah menggunakan perlengkapan kita. Nah, perlengkapan yang terpakai itulah kita sebut dengan beban perlengkapan. Sehingga sini nilainya adalah negatif, mengurangi ekuitas kita. Nah, sekarang terlihat saldo kita kasnya tetap karena tidak terpengaruh. Perlengkapan kitanya sekarang berkurang dari yang 13.500 sekarang berkurang 8.000. Jadi tersisa 5.500 sama seperti di soal kita, sisanya 5.500. Tanahnya tetap 200.000, utang usahanya tetap 4.000, kemudian modalnya tetap 250.000, pendapatannya tetap 75.000, beban gajinya tetap 21.250, beban sewanya 8.000. Nah, muncul beban perlengkapan ya, yang tadinya tidak ada, sekarang muncul beban perlengkapan 8.000. Kemudian ada beban utilitasnya tetap dan beban rupa-rupanya tetap. Oke, jadi sekarang beban kita bertambah satu, yaitu beban perlengkapan. Bertanda negatif sebagai pengurang ekuitas. Ya. Oke, nah saldokan lagi ya. Tadi kan saldokan lagi oleh kalian. Kita sudah punya sekarang saldo terakhir sesudah transaksi G kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi. Sehingga sekarang kita punya saldo-saldo terakhirnya. Oke, jangan lupa saldo-saldo terakhir ini akan kita bawa kembali selanjutnya ke transaksi berikutnya ya. Nah, catat kembali oleh kalian, ini adalah saldo terakhir kita sesudah transaksi G masuk tadi, muncul sekarang beban perlengkapan ya. Oke. Nah, transaksi yang H, oke, bagaimana transaksi selanjutnya yaitu transaksi H? Transaksi H, Kristina sebagai pemilik melakukan pengambilan uang kas untuk keperluan pribadi. Nah, pengambilan uang pribadi, jadi pengambilan uang oleh pemilik ke perusahaan itu seringkali kita sebut dengan istilah lainnya ada prive atau drawing, ya, atau penarikan, ya. Jadi prive atau drawing atau penarikan itu karena pemilik mengambil uang ke perusahaan. Nah, biasanya suka terjadi kalau bicara perusahaan perorangan. Nah, di transaksi H ini Kristina mengambil uang ke perusahaan sebesar 20.000. Oke. Akibatnya jelas, kalau pemilik mengambil uang berarti kas perusahaannya berkurang karena diambil, ya. Oke, jelas pengambilan uang kas ini karena Kristina mengambil uang di perusahaan, ini jelas akan menyebabkan modal Kristinanya atau modal ekuitas pemiliknya menjadi berkurang. Nah, pengurangan modal atau pengurangan ekuitas pemilik ini dinamai oleh kita prive. Oke, jadi sebelah modal Kristina, nanti kalian akan menulis satu akun lagi yang kita sebut dengan prive ya. Oke, mengapa negatif simbol prive-nya? Karena prive ini sifatnya adalah pengambilan sehingga mengurangi ekuitas pemilik, mengurangi modal Kristina nantinya ya, karena diambil oleh Kristina. Sehingga si transaksi H ini sudah jelas kasnya menjadi berkurang sebesar 20, perlengkapannya tetap, tanahnya tetap, hutangnya tetap, modal Kristinanya tetap. Nah, muncul prive bertanda negatif. Muncul prive bertanda negatif sebagai pengurang modal pemilik. Oke, pendapatannya tetap, beban gajinya tetap ya, beban sewanya tetap 8.000, perlengkapannya tetap 8.000, beban utilitas tetap dan beban rupa-rupanya tetap. Sehingga sekarang kita punya saldo terakhir. Kasnya 59 ya. Oke, perlengkapannya 5.500. Oke, nah cara menjumlahnya bagaimana? Sekali lagi sama dengan ya. 59 ditambah 5.500 ditambah 200.000 sama dengan 4.000 ditambah 250 dikurangi, karena tandanya negatif, dikurangi 20 ditambah 75 dikurangi 21 250 ditambah 8.000, dikurangi 8.000 dikurangi 8.000 dikurangi 4.500 dikurangi 2.750. Oke, jadi ini sekarang posisinya menjadi seimbang ya. Tanda negatif ini berarti sekali lagi menunjukkan pengurangan. Jadi menghitungnya dikurangi ya.